Bismillahirrahmanirrahim. Baik, perkenalkan saya Rania Nurfiani dari D4 Keperawatan Anestesiologi, mahasiswi Universitas Asia Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil SAP saya, yaitu Satuan Acara Penyuluhan dengan tema Dampak Pergaulan Bebas pada Kehidupan Remaja. Saya mengambil subtema yaitu seks bebas. Dan kemudian di sini ada beberapa bahan kajian yang akan kita bahas hari ini, yaitu yang pertama, apa itu seks bebas, kemudian faktor penyebab, dampak dari seks bebas pada remaja, kemudian penanggulangan seks bebas di kalangan remaja. Baik, ini ada identifikasi masalahnya, yaitu dari data yang diambil pada tahun 2007, dari 4.500 responden anak-anak di kota besar di seluruh Indonesia, sekitar 6,27% remaja Indonesia sudah tidak perawan. Dan rata-rata remaja itu berada pada usia sekolah menengah atas atau SMA, dan juga sekolah menengah pertama atau SMP. Kemudian dari data tersebut, sekitar 21,9% remaja pernah melakukan aborsi. Lagi-lagi pendidikan moral yang ada di Indonesia patut dipertanyakan. Baik, langsung aja. Kita di sini ada definisi pergaulan bebas meliputi seks bebas. Jadi yang pertama, kita harus mengetahui apa itu seks bebas. Seks bebas itu merupakan salah satu bentuk perilaku yang menyimpang dan melewati batas dari kewajiban, tuntunan, aturan, atau norma-norma yang ada, kemudian syarat dan perasaan malu. Jadi pergaulan bebas dihindari karena dapat membahayakan kesehatan dan melanggar peraturan yang ada, dan juga peraturan yang telah ditentukan pemerintah. Kemudian ada pengertian seks bebas. Pengertian seks bebas itu biasanya dikenal di masyarakat Indonesia adalah perilaku seksual yang dilakukan di luar nikah. Hal tersebut bisa terjadi antara satu pasangan atau satu orang dengan ganti pasangan yang mengintai para remaja, misalnya remaja SMP dan juga remaja SMA. Terlebih jika remaja sering berganti-ganti pasangan. Jadi sekarang remaja mempunyai tingkat rasa ingin tahu yang besar terhadap berbagai hal, tidak terkecuali dalam bidang seks ini. Dan kemudian di sini ada penyebab seks bebas. Yang pertama yaitu pengaruh media elektronik dan media cetak. Di era globalisasi sekarang ini banyak sekali tontonan yang sangat merusak melalui perantara internet maupun media cetak. Untuk sasarannya yaitu pada anak-anak SMP dan juga anak SMA sekarang ini pasti sudah memiliki handphone atau barang-barang elektronik lainnya, misalnya handphone, laptop. Dan apabila dia terjerumus ke salah satu lingkungan, yaitu lingkungan pertemanan yang melakukan hal tersebut, maka dia pastinya akan mengikuti hal itu tersebut juga. Kemudian ada pengaruh lingkungan. Nah, untuk pengaruh lingkungan ini ada pengaruh lingkungan dari keluarganya itu sendiri dan juga ada pengaruh lingkungan dari teman-teman dekatnya. Nah, apabila di lingkungan banyak yang melakukan hal serupa, maka remaja ini pasti akan apalagi yang diajak oleh teman-teman dekatnya. Karena pada fase masa remaja ini mempunyai tingkat rasa ingin tahu yang tinggi dalam berbagai hal. Kemudian yang ketiga yaitu rendahnya pendidikan moral agama. Pendidikan yang sangat erat sekali dengan kaitannya pendidikan agama. Jadi pendidikan agama ini bertujuan untuk membentuk akhlak, jiwa yang bersih, kemudian sifat yang terpuji. Apabila dia tidak mengetahui pendidikan moral agama ini, maka dia pasti akan memiliki iman yang sangat lemah. Jadi untuk pendidikan moral agama ini dipastikan keluarganya juga memberikan motivasi kepada anak tersebut. Nah, untuk selanjutnya yang keempat yaitu minimnya pengetahuan. Karena sasarannya remaja ini pada remaja SMP, begitu juga remaja SMA, maka mereka
pengetahuannya sedikit minim ataupun pengetahuannya itu sangat sedikit tentang dia seks bebas ini. Jadi mereka tidak memikirkan apa yang terjadi di masa depan nanti. Misalnya terkena penyakit ataupun hamil, maka itu akan merusak masa depannya. Dan selanjutnya ada motivasi. Motivasi ini yaitu mewujudkan rasa sayang dan cinta yang didominasi oleh perasaan kedekatan dan gairah komitmen yang jelas. Nah, misalnya ini setiap anak remaja itu pasti memiliki rasa sayang dan cinta antara lawan jenisnya. Dan apabila lawan jenis tersebut menjanjikan suatu hal yang membawakan tentang rasa sayang dan cinta ini, maka eee, dia akan merasa tenang apabila melakukan seks bebas tersebut karena dia sudah dijanjikan dengan rasa sayang dan cinta, gitu. Nah, kemudian untuk yang keenam yaitu orang tua yang kurang memperhatikan pergaulan anak. Misalnya seperti orang tua yang sibuk dengan pekerjaannya sehingga anak tidak bisa diperhatikan dengan maksimal. Hal ini juga bisa membuat, penyebab seks bebas tersebut dikarenakan apabila orang tuanya tidak memperhatikan tingkah laku anaknya di rumah, maka dia akan mencari kesenangan di luar sana demi mendapatkan perhatian dari orang-orang. Nah, kemudian yang ketujuh yaitu kurang hati-hati dalam berteman. Nah, ini tuh sama seperti pengaruh lingkungan tadi. Pengaruh lingkungan tadi yaitu ini di lingkup pertemanan. Nah, contohnya itu teman menuntun kita ke arah yang negatif terjadi karena berteman dengan orang yang tidak baik. Nah, otomatis itu sudah pasti akan terjerumus kepada hal-hal yang buruk. Kemudian yang kedelapan yaitu keadaan ekonomi keluarga. Contohnya seperti anak yang putus sekolah karena ekonomi keluarga yang rendah membuat perilaku sang anak menjadi tambah parah. Nah, dari contoh tersebut ini, apabila anak tersebut ingin sekolah sehingga putus sekolah karena keadaan ekonomi itu akan membuat dia depresi dan ingin melakukan kesenangan yang lebih dalam lagi. Maka itu juga akan menyebabkan seks bebas tersebut. Dari sini ada dampak-dampak seks bebas pada remaja, yaitu ada beberapa jenis infeksi menular seksual yang dapat menyerang perilaku seks bebas, yaitu yang pertama, ada penyakit Chlamydia yang disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis. Kemudian ada sifilis, yaitu penyakit rajanya yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Nah, untuk bakteri kedua ini bisa menyerang siapa saja, yaitu pada perempuan dan laki-laki. Kemudian ada herpes simplex yang disebabkan oleh virus herpes simplex yang menyerang kulit, mukosa, dan saraf manusia. Kemudian yang paling parah yaitu ada HIV/AIDS, terjadi akibat infeksi virus Human Immunodeficiency Virus, yaitu HIV yang merusak sistem kekebalan tubuh. Ini adalah suatu penyakit menular seksual yang paling parah dan sekarang itu masih belum ada obatnya. Nah, kemudian ada gonore. Gonore ini atau kencing nanah yang terjadi karena infeksi dari bakteri Neisseria gonorrhea. Dan kemudian ada hepatitis B, ditandai dengan gejala seperti kelelahan, mual muntah, sakit perut, demam, dan diare. Ini adalah beberapa penyakit infeksi menular melalui seksual. Nah, kemudian di sini ada dampak yang pada kondisi psikologis manusia. Itu yang pertama, ada munculnya kekhawatiran akan kehamilan dan berbagai macam penyakit seksual. Nah, apabila mereka sudah melakukan hal tersebut dan bergonta-ganti pasangan, maka biasanya pada orang-orang itu sering muncul pemikiran seperti khawatir akan kehamilannya dan juga penyakit-penyakit seksual yang akan dia dapatkan kepada orang-orang tersebut. Dan kemudian depresi. Depresi juga termasuk, kemudian ada terjadi kehamilan di usia muda. Eee, untuk terjadi kehamilan di usia muda ini sangat ditakutkan. Biasanya mereka ini, akan sangat takut dan timbulnya depresi, maka mereka salah satunya akan melakukan namanya aborsi, supaya mereka tidak diketahui oleh orang tua maupun, orang-orang di sekitarnya.
Maka dari itu banyak sekali tingkat aborsi yang dilakukan di negara Indonesia ini. Nah, kemudian di sini selanjutnya ada penanggulangan seks bebas di kalangan remaja. Yang pertama itu adalah membekali diri dengan bimbingan agama sedini mungkin agar mempunyai kontrol perilaku yang kuat dalam pergaulan. Untuk bimbingan agama ini sendiri harus dimotivasi oleh orang tua dari sejak dini. Nah, kemudian yang kedua yaitu sebelum keluar rumah biasakan meminta izin terlebih dahulu dan menjelaskan dengan siapa pergi serta pulang jam berapa agar orang tua tahu. Kemudian yang ketiga yaitu salurkan bakat dan minat dalam hal-hal yang positif. Dan juga yakinlah aturan dari orang tua atau guru bukan bermaksud mengkengkang, tapi kebaikan untuk masa depan kita semua. Dan kemudian biasakan bicara dengan orang tua, ceritakan tentang kejadian yang sudah dialami, jadikan orang tua dan guru sebagai tempat mencurahkan isi hati. Dan yang terakhir yaitu jaga diri dari pergaulan tidak sehat, jangan sampai terjadi kehamilan pada usia sekolah karena berdampak pada masa depan. Nah, mungkin itu saja yang akan saya sampaikan. Sebelumnya saya tutup, apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Saya ingin bertanya, Mbak. Oh iya, Mbak, baik. Tadi kan dijelaskan untuk dampak dari seks bebas ini. Nah, apakah dampak yang serius atau penyakit yang disebabkan oleh seks bebas ini, dan apakah upaya dari pemerintah untuk menanggulangi seks bebas ini? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Baik, akan saya jawab ya. Jadi, untuk dampak seks bebas ini, yaitu ada beberapa infeksi menular seksual, yaitu yang pertama ada Chlamydia. Chlamydia ini disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis, kemudian ada sipilis atau raja singa, herpes simplex, dan dari ketiga penyakit yang ini, dia sama-sama menyerang laki-laki dan perempuan. Begitu pula dengan gonore, hepatitis, dan HIV/AIDS. Nah, untuk HIV/AIDS ini belum adanya ditemukan obat. Jadi yang paling serius ini adalah HIV/AIDS. Sebenarnya semua itu serius, tetapi apabila tidak diatasi dengan cepat atau disembuhkan dengan cepat, maka itu juga akan berdampak buruk kepada tubuh kita. Dan kemudian upaya pemerintah untuk menanggulangi seks bebas ini. Jadi menurut saya untuk penanggulangan pada pemerintah itu bisa diterapkan dengan adanya penyuluhan di setiap sekolah atau di kampung-kampung begitu. Jadi, kalau untuk penyuluhan di sekolah itu bisa dilakukan oleh guru-guru, kemudian, untuk yang di kampung-kampung itu atau di desa-desa biasanya bisa dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa. Jadi dilakukan penyuluhan, kemudian setelah dilakukan penyuluhan maka, eee, harus harus juga kita menjaga diri kita sendiri, dan juga orang tua harus menjaga anak-anak, remaja lainnya dengan yaitu tadi yang ini, eee, membekali diri dan dengan bimbingan agama sedini mungkin, kemudian, sebelum keluar rumah meminta izin dan salurkan bakat minat yang positif, kemudian yakinlah pada orang tua. Jadi orang tua maksud untuk mengkekang dan tidak boleh maksudnya melakukan hal-hal yang seperti ini, tapi itu juga untuk kebaikan masa depan kita semua, dan kemudian jaga diri dari pergaulan tidak sehat. Nah, mungkin itu saja dalam upaya pemerintah ini dilakukan penyuluhan pada setiap remaja-remaja yang ada, kemudian, dilakukan dilakukan, dampak penanggulangan yang ada di sini, yaitu bisa diberitahukan kepada keluarga maupun ke guru-guru, begitu. Apakah
Ada yang ditanyakan kembali atau ingin mengkonfirmasi? Apakah sudah jelas? Sudah jelas, Mbak. Terima kasih. Oh iya, baik, terima kasih atas jadi apakah ditanyakan lagi? Baik, kalau tidak ada akan saya tutup saja. Terima kasih telah mendengarkan penyuluhan saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.